Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membuat installer aplikasi dengan dukungan DevExpress plugin ya. Untuk pembuatan installer dengan dukungan DevExpress plugin ini agak sedikit berbeda mungkin dengan pembuatan installer yang hanya menggunakan Visual Basic sebagai dasar projectnya. Ya, intinya perbedaannya adalah ketika kita menggunakan DevExpress plugin, maka kita harus menambahkan plugin-plugin DevExpress ke dalam installer kita. Jika tidak, maka aplikasi kita tidak akan berjalan sempurna karena kebutuhan resource-nya ada di dalam plugin si DevExpress itu sendiri. Oke, silahkan diikuti tahapannya. Tahapan ini juga akan berlaku untuk proyek-proyek yang lain dengan metode yang sama ya. Pertama, untuk pembuatan installer aplikasi, kita membutuhkan dua aplikasi, yaitu ada namanya aplikasi IcoFX. IcoFX ini kita akan ngebuat icon, fungsinya untuk ngebuat icon dari aplikasi kita nantinya. Atau kita langsung saja, ini nama aplikasinya adalah IcoFX, lalu kita cari misalkan sebuah icon yang ini kita jadikan file Ico, ya, Ico ya. Kita cari gambarnya dulu. Hal application icon. Kebetulan aplikasi kita namanya adalah aplikasi POS atau point of sale ya. Jadi penjualan-penjualan gitu. Nah, misalnya kita pakai yang ini. Nah, ini bisa tinggal kita geret aja atau bisa file open di sini, file open boleh, tapi kalau mau cepat sih tinggal digeret aja ya. Geret bawa sini. Nah, ini untuk ukurannya. Nah, ini perhatikan kita pakai yang custom aja 1818 supaya ketika dibesarkan dia tampilannya bagus di desktop, dikecilkan pun masih bagus gitu ya. Kita oke. Nah, seperti ini. Lalu ini kita simpan pakai save as aja, file save as. Kita save as di dalam project kita. Kebetulan saya punya project tersebut letaknya di sini. Nah, di sini ya. Berarti kita letak aja nanti di sini akan ada sebuah file ICO yang akan muncul di sini. Nah, sini. Nah, sini. Nah, kasih aja namanya icon aplikasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah ada icon aplikasi. Kalau sudah ini sudah kita pakai lagi, icon FX kita bisa tutup karena tugasnya hanya untuk itu. Kemudian kita buka project kita akan tanamkan icon tersebut ke dalam project kita. Nah, untuk menanamkannya, pilih di My Project, lalu, nah di sini ada icon, kita pilih Browse ya, lalu kita cari gambar dari icon aplikasi yang tadi kita sudah buat, yang ini. That already exists. Ya, browse, ulangi. Nah, pilih icon aplikasi, open. Nah, dia akan ditambahkan ke dalam project kita seperti ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang ini pastikan udah dimulai dari start form yang paling pertama yaitu setup login. Kalau sudah, ini bisa kita run kayak seperti ini ya. Atau bisa juga kita klik kanan rebuild supaya isi dari folder ini ya, folder bin namanya, ini di dalam sini ada folder bin the book. Nah, ini isinya sudah yang terbaru, artinya yang sudah terakhir gitu ya, terupdate dari hasil kita ngoding gitu. Nah, kalau sudah di sini tertulis Rebel L Successded, ini berarti sudah kelar kita untuk pembuatan apa namanya, penanaman ikonnya. Nah, jangan lupa kalau memang mau terkumpul hasil dari setup kita nanti, buatkan dia folder setup seperti ini. Nah, ini kalau sudah ini boleh kita tutup. Misalkan kita mau ulang sekali lagi, pastikan Rebel di sini sampai tulisannya Rebel Access. Kalau sudah ini boleh kita tutup. Lalu
kita akan buka sebuah aplikasi namanya InnoSetup. Nah, ini untuk pembuatan installernya. Tahapannya adalah kita pilih yang versi wizard aja, yang create a new script file using the script wizard. Kemudian lalu kita OK, lalu kita next. Nah, ini untuk penamaan aplikasi kita, misalkan POS point of point point of sale POS. Nanti versi aplikasi kita 1.0.0 untuk pertama. Ini nama perusahaan kita sebenarnya nanti disesuaikan aja ya. Saya ambil misalkan Cimut Soft, kemudian di sini www.cimut.com. Next ya, ini cukup seperti ini. Ini terserah ya, bebas. Bahkan sekalian mau taruhin alamat link Facebook kalian juga, profil Facebook boleh. Next. Lalu next. Nah, di sini yang paling penting untuk diperhatikan, di sini ada banyak sekali yang harus kita masukkan. Yang pertama adalah file exe dari aplikasi kita yang letaknya itu di sini di dalam bin debug ini. Nah, ini yang bagian application ini. Yang extensionnya atau tipenya application. Nah, ini yang paling atas, masukkan yang itu. Jadi kita browse aja. Nah, lalu kita menuju folder aplikasi kita. Cari bin debug ya. Nah, ini yang application tipenya, yang bawah atas ya, yang atas, yang exe. Sudah open? Nah, udah. Tinggal yang berikutnya adalah seluruh file yang ada di dalam folder bin kecuali yang ini, yang file exe yang tadi udah kita tambahkan. Jadi add file. Nah, ini semuanya bisa diklik Ctrl A atau klik Ctrl A, lalu kecualikan yang ini. Nah, untuk aplikasi yang hanya menggunakan Visual Basic, maka dia cukup sampai di sini, bisa langsung kita next. Tapi kalau menggunakan DevExpress, maka kita harus tambahkan plugin DevExpress-nya ke dalam project-nya. Kalau tidak, ketika aplikasi ini diinstal di laptop lain dan tidak ada pendukung DevExpress, maka aplikasi itu tidak akan bisa berjalan ya. Ini perlu diperhatikan. Untuk pendukung dari si DevExpress-nya itu letaknya ada di C. Kemudian kita bisa buka program file x86 ini, lalu ada di sini DevExpress, lalu pilih komponen, pilih bin, lalu pilih framework. Jadi di framework ini ya isi dalamnya. Jadi kita tambahkan aja folder framework ini supaya digeret masuk ke dalam project kita. Jadi pilih di bagian add folder, pilih destinasi installernya si DevExpress. Mana dia? Program file DevExpress 86, komponen, bin, pilih framework ya. Framework ya. Oke. Kalau ada bini, langsung include yes. Nah, sampai munculnya kayak gini nih. Save program file 16 komponen framework. Framework garis miring tanda bintang. Ini udah bener berarti. Oke. Kalau sudah kita next. 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 Ya, next ya. Bisa back sekali apa yang terlupakan ya. Nggak ada ternyata. Next. 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 Nah, nih custom complete output folder di mana mau kita letakkan hasil dari compilernya. Hasilnya ya, bukan project yang kita punya ini, tapi bukan project installernya, tapi hasil dari installernya akan kita share ke pelanggan kita atau ke orang yang akan menggunakan aplikasi kita. Itu pilih browse. Ya, kebetulan kita sudah siapkan tadi lokasinya di project kita itu di folder setup. Nah, pilih aja sini setup. Oke. Nah, nama aplikasinya biasa kalau nama penamaan aplikasi itu dia pakai huruf kecil atau yang simpel-simpel digabungkan, misalkan POS Arif 1 V 100 ya. V 100 gitu aja dah. Kemudian custom
icon filenya atau custom setup. Jadi nanti kalau dijadikan installer, iconnya tuh yang mana mau dipakai. Nah, yang tadi yang sudah kita buat ya. Nah, letaknya ada di luar tadi. Nah, yang ini. Kalau mau dikasih password kasih, kalau enggak sih nggak apa-apa sih. Agak ribet juga kalau kita kasih orang installer terus ada passwordnya. Next, next, finish. Nah, ini udah selesai. Tapi dia bilang dia tanya apakah mau dijalankan langsung script ini supaya langsung dieksekusi file exe-nya. Kalau kalau kita lihat di sini belum ya, belum belum terjadi apa-apa. Mana dia tadi di setup tuh belum ada apa-apa di dalam folder setup. Oke, okay. Would you like to compile the script now? Yes. Nah, terus dia bilang would you like to save? Apakah kita mau simpan yang ini? Ini harus kita simpan ya, harus kita simpan. Kalau nanti misalkan kita ada melakukan update pada aplikasi kita, kita cuma tinggal jalankan ulang aja. Jadi nggak perlu harus ngebuat ulang lagi untuk project installernya dengan apa namanya Inno Setup ini. Yes. Nah, kita simpan di tempat yang sama di folder setup, tapi namanya project installer misalkan. Project tuh langsung dijalankan sama dia. Tunggu sampai apa namanya prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai ya kalau sudah tulisan finish ya. Maka kalau kita perhatikan di sini sudah ada dua file. Yang pertama project installernya. Nah, ini mas kalau project installer bukan yang akan kita bagi-bagi ya. Kalau yang ini khusus untuk kita ngebuild ulang atau ngebuat ulang installer ketika misalkan si project kita ada pembaharuan aplikasinya ada perbaikan gitu. Jadi cuma tinggal kita buka lalu kita run kembali maka yang ini akan diupdate gitu ya. Tapi yang penting yang ini ya. Ya udah ini bisa saya tutup. Nah, kalau memang mau buka lagi yang file yang tadi, yang scriptnya itu yang ini dia. Nah, tetapi yang untuk kita bagi-bagi yang ini ya, yang untuk kita share ke pelanggan atau kita share ke pengguna dari aplikasi yang ini. Nah, ini saya coba install ya. Saya tinggal jalankan, lalu pilih yes. Nah, seperti ini, seperti kita install aplikasi pada umumnya ya. Next, mau ditampilkan ke desktop, enggak lah ya. Saya enggak tampilkan, karena untuk coba aja. Nah, terus dia akan nanti diinstal di sini di program file ini install tuh langsung seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa kita finish. Apakah mau langsung dijalankan aplikasinya? Iya, finish. Nah, ini kalau benar dia akan tampil kira-kira seperti ini.
Misalkan saya akan coba login ya. Ini pasti tidak bisa karena konfigurasi koneksinya masih belum diatur. Arif 123. Nah, kayak gini kan koneksi gagal ya. Lanjutkan konfigurasi koneksi. Yes, misalkan kita isi localhost, username-nya root, nama database-nya DB apa mungkin ya. Kita coba cek ya. Oh, DB post 1-nya 8 kali. Nah, tes koneksi dulu. Tes koneksi. Oke, berhasil. Simpan koneksi. Coba kita tes login. Berarti username password tidak ditemukan. Oh iya, sorry. Nah, seperti itu ya. Langsung deh. Ini kayaknya bukan ya, bukan ini ya, bukan database-nya. Database-nya itu yang 222. Tinggal diganti aja di sini. 22 tes koneksi, simpan. Nah, udah ini jadi ya. Jika penjualan sudah bisa, semuanya udah ya. Konfigurasi sistem, mau ganti tema sudah bisa ya. Mau digantiin wallpaper juga sudah bisa ya. Kira-kira seperti itu ya untuk pembuatan installer aplikasi. Dan kalau misalkan ini project kita mau update, istilahnya kita mau perbaikan, ya tinggal dijalankan aja projectnya. Ya, terus kita ngoding-ngoding. Setelah ngoding-ngoding jangan lupa klik kanan rebuild. Sampai di sini dia bilang rebuild all sukses ya. Lalu kemudian tutup. Lalu kita ke bagian setup, buka yang project installer, lalu jalankan ulang dengan tekan run. Otomatis nanti yang installer ini akan diupdate sesuai dengan pembaharuan pada aplikasi tersebut. Ya itu aja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.